Halo sobat belajar semua, bagaimana kabarnya? Semoga semua dalam keadaan sehat ya. Nah, di video kali ini saya akan membahas materi neraca saldo setelah penutupan. Ini masih dalam materi siklus akuntansi perusahaan jasa, itu mata pelajaran ekonomi SMA kelas 12. Nah, baik teman-teman, kenapa ada neraca saldo setelah penutupan? Nah, tentu teman-teman ingat materi jurnal penutup ya, masih ingat jurnal penutup. Jadi materi ini ada kaitannya dengan jurnal penutup. Jadi kalau teman-teman masih belum memahami apa itu jurnal penutup, video tentang jurnal penutup, link videonya saya akan tampilkan di deskripsi video saya ini. Oke, kita lanjut. Nah, sebelumnya kita sudah membuat jurnal penutup. Nah, seperti konsep sebelumnya, setiap kita melakukan jurnal atau setelah kita membuat jurnal, maka jurnal itu wajib kita posting ke buku besar. Jadi seperti itu ya, baik jurnal umum, jurnal penyesuaian, jurnal penutup, itu wajib kita posting lagi ke buku besar. Kenapa? Karena nilai-nilai akun di buku besar itu agar ikut juga berubah akibat jurnal yang kita buat. Seperti jurnal penyesuaian, kita menyesuaikan saldo-saldo dari masing-masing buku besar. Nah, setelah kita menyesuaikan ya jurnalnya itu wajib kita posting lagi ke buku kita seperti itu. Nah, kembali lagi ke jurnal penutup. Jadi setelah kita membuat jurnal penutup, maka jurnal penutup itu wajib kita posting ke buku besar. Nanti video yang membahas posting jurnal penutup ke buku besar, itu link videonya akan saya cantumkan juga di deskripsi video ini. Nah, sekarang saya sudah memiliki buku besar, di mana buku besar ini sudah terposting jurnal umum, sudah terposting juga jurnal penyesuaian, dan sudah terposting juga jurnal penutup. Nah, setelah itu bagaimanakah kondisi neraca saldo setelah kita memposting jurnal penutup itu ya? Nah, sekarang ini adalah buku besar kas, di aktif sekuennya. Nah, ini adalah buku besar kas. Di buku besar kas ini kalau kita lihat di referensi, ini semua sumber datanya dari jurnal umum. Jadi tidak ada jurnal penyesuaian dan tidak ada jurnal penutup. Kemudian lanjut. Nah, ini ada dua lagi buku besar piutang dan perlengkapan. Kalau kita lihat buku besar piutang, di kolom referensi ini sumber datanya ada dua. Ada dari jurnal umum dan ada dari jurnal penyesuaian. Ini disingkat JPY, jurnal penyesuaian ya. Sama juga dengan perlengkapan, itu ada dua data dari jurnal umum dan jurnal penyesuaian juga. Nah, berikutnya saya tampilkan juga di buku besar peralatan. Nah, ini sumber datanya jurnal umum saja. Kemudian di akumulasi fungsional peralatan itu datanya ada dari jurnal penyesuaian juga. Berikutnya ini gedung, akumulasi gedung, jurnal penyesuaian. Nah, sebelum lanjut teman-teman masih ingat ya, kalau jurnal penutup itu akun apa saja yang mendapat perlakuan jurnal penutup? Itu masih ingat ya. Jadi akun-akun yang mendapat perlakuan jurnal penutup itu adalah akun-akun nominal atau akun-akun temporer, akun-akun yang sifatnya sementara, atau kalau kita simpelkan akun-akun yang ada di laba rugi itu dibuat penutup. Nah, dari akun-akun yang tadi saya tampilkan itu semua akun real ya. Nah, sekarang kita coba lanjut saja sampai ketemu akun nominal. Baik, ini ada utang usaha, utang BRI, utang iklan. Ini data semua dari jurnal umum, dan utang iklannya ada jurnal penyesuaian. Ini adalah akun nominal, akun real juga ya, bukan akun nominal. Kita lanjut lagi. Baik, di sini ada modal ya, jurnal umum. Nah, ini JPT, ini jurnal penutup ya, jurnal penutup. Jurnal penutup ini sumbernya dari menutup laba dan prime. Oke. Nah, di sini kelihatan teman-teman ya, kalau di sini sebelumnya data modal awal atau data modal saldo terakhir itu per 2 Januari itu saldo terakhirnya 55 juta. Kemudian tanggal 31 kita memposting jurnal penutup, itu saldonya berubah. Jadi bertambah akibat adanya laba. Kemudian tanggal 31 juga prime-nya kita tutup ke modal. Ini mempengaruhi juga saldo. Oke, nanti kita bahas khusus di posting jurnal penutup. Nah, ini ada jurnal penutup. Kemudian di bawahnya prime juga
Ya, seperti itu ya. Nah, sekarang kita lihat bagaimanakah neraca saldo setelah penutupan. Nah, konsep jurnal penutup, teman-teman pasti masih ingat, untuk menganolkan akun nominal dan nilainya itu kita bawa ke akun real. Itu konsep sederhananya jurnal penutup. Jadi akun-akun nominal itu kita tutup, kemudian saldo-saldonya itu kita pindahkan ke akun real, yaitu ke akun modal. Sehingga kita lihat sekarang neraca saldonya. Nah, ini masih di akun nominal ya. Kita percepat saja. Ini juga akun nominal, ada itu salah rugi. Ini akibat kita tutup beban gaji. Nah, ini beban-beban muncul semua, beban perlengkapan. Baik, sekarang kita tutup, teman-teman ya. Nah, ini adalah buku besar kas. Nah, neraca saldo setelah penutupan ya, kita membuat neraca saldo saja teman-teman ya. Nah, neraca saldo seperti ini, tetap kita bikin neraca saldo, cuman neraca saldo setelah penutupan artinya neraca saldo setelah kita memposting jurnal penutup ke buku besar. Bagaimanakah perubahan dari saldo-saldo di buku besar. Sekarang kita lihat, ini kita posting, ini sama dengan memposting biasa saja ya teman-teman. Nomor akun yang ini kita pindahkan ke sini. Kalau ini nama perusahaannya, oke, periodenya juga. Ini nomor akunnya kita pindahkan saja, kemudian nama akunnya kita pindahkan kas, kemudian jumlah yang kita pakai jumlah yang di sini itu 9.500. Oke teman-teman ya. Kita lanjutkan lagi, saya percepat. Yang kita tutup berikutnya adalah piutang. Nah, piutang ini ada jurnal penyesuaian juga. Jadi kita lihat saja bagaimana hasilnya, hasil akhirnya. Ini kita lihat kode akunnya kita masukkan, nama akunnya piutang, dan nilai yang kita ambil yang di sini yang debit 300.000 di debit. Oke, seperti itu ya. Jadi kita pindahkan biasa seperti menyusun neraca saldo, tetapi data yang kita pakai adalah setelah kita memposting jurnal penutup. Nah, saya percepat lagi. Ini perlengkapan. Oke, kodenya kita masukkan, kemudian nama akunnya kita masukkan, dan kita masukkan saldo terakhir. Itu, dan saya percepat lagi. Ada akun peralatan, akun kita masukkan, nama akun kita masukkan, kemudian di debit 3 juta yang ini saldo terakhirnya. Baik, lanjut lagi. Ada akumulasi penyusutan, itu ada data dari jurnal penyesuaian. Tidak apa-apa ya, kita masukkan tetap saldo terakhirnya. Jadi kodenya kita masukkan, nama akun kan, kemudian ini ada di kredit saldonya 150.000 ya, kita masukkan di kredit. Kita lanjut lagi, ada gedung dengan kode 123 punya gedung, kemudian yang kita masukkan ya saldo terakhirnya 50 juta. Kita percepat lagi kan ya. Akumulasi penyusutan gedung kita dengan kode 124, dan nama akunnya gedung. Kita catat di kredit saldo akhirnya. Kemudian ada utang usaha. Nah, utang usaha yang ini ya saldo terakhirnya. Jadi di sana tidak ada jurnal. Saldonya kita masuk ke nama akun, kemudian kita masukkan jumlahnya di kredit. Kemudian masih ada utang BRI. Nah, utang BRI itu juga kita masukkan dengan kode akunnya, nama akunnya, kemudian saldonya yang di kredit kita masukkan ke kredit. Dan kita lanjutkan buku besar berikutnya. Ada utang iklan ya, kita masukkan kodenya, kemudian kita masukkan akunnya utang iklan di sebelah kredit 100. Dan kita lanjut, masih yaitu akun modal. Nah, akun modal di sini sudah ada data akibat kita posting jurnal penutup yang ini ya. Kita masukkan kode akunnya dulu, kemudian kita masukkan nama. Nah, kemudian yang kita masukkan adalah saldo akhirnya yang ini sudah berubah. 55.400. Itu ya teman-teman. Nah, kemudian masih ada prep-nya kan sudah kita tutup. Nah, prep-nya sudah kita tutup, ini artinya bersaldo 0. Kalau bersaldo 0, ini prep-nya kita masukkan karena berkode 3. Kemudian nama akunnya prep Pak Iwan, kemudian kita masukkan saldonya 0. Karena dia akun real ya, akun real kode 3 ya, kita masukkan
meskipun saldonya 0 karena memang sudah ditutup dengan jurnal penutup. Nah, berikutnya di sini ada pendapatan kan sudah 0 ya teman-teman ya, pendapatan sudah 0. Jadi di sini akun pendapatan muncul tetapi sudah tidak ada saldo lagi, bersaldo 0. Beda dengan sebelumnya, di sini ada saldo ya, sebelumnya ada saldo. Jadi neraca saldo sebelum ditutup itu masih ada saldo. Nah, sekarang setelah ditutup ini akun nominal pendapatan jasa sudah hilang. Berikutnya, nah ikhtisar laba rugi seperti ini ya, ini juga sudah bersaldo 0. Jadi kita masukkan dengan kode 421 ikhtisar laba rugi, saldonya 0. Kemudian inilah hasil dari neraca saldo setelah penutupan close update. Seperti ini, beban-beban sudah hilang semua. Jadi kita tidak masukkan ya teman-teman ya. Ini hanya contoh saja kenapa saya masukkan 3, tetapi saldonya sudah 0. Nah, kalau saldo 0, akun-akun nominal pendapatan, ikhtisar laba rugi, beban apapun itu karena sudah bersaldo 0 maka di neraca saldo tidak dimunculkan lagi seperti itu. Ini hanya contoh, sehingga tadi kelanjutannya kan ada beban juga, beban gaji, beban iklan itu ada semua, tetapi karena sudah bersaldo 0 setelah tadi kita cek, maka di sini kita tidak masuk. Maka neraca saldo setelah penutupan akan tampak seperti ini kan. Ada akun real yang berkode depannya 1, 2, dan 3. Akun yang berkode 4 itu sudah kita tutup. Masuk private yang tadi sudah kita tutup, sudah nolkan, kita tidak masuk. Nah, inilah yang namanya neraca saldo setelah penutupan, setelah kita memposting jurnal penutup ya teman-teman. Nah, neraca saldo setelah penutupan inilah nanti yang akan menjadi data kekayaan awal perusahaan pada periode berikutnya. Kita tahu ya teman-teman, siklus akuntansi itu tidak akan terhenti meskipun laporan keuangan sudah dibuat, sudah dihasilkan, tetapi prosesnya di neraca saldo di buku besar ya, saldo-saldo buku besar itu untuk akun-akun real tetap dia akan ada, sehingga akun-akun real itu nanti akan menjadi kekayaan awal periode berikutnya yang akan dijadikan sebagai apa? Sebagai aset untuk beroperasi atau seperti itu ya teman-teman. Sehingga nanti ini akan menjadi kekayaan awal pada periode 1 Januari 2021, kemudian ada transaksi lagi, dan transaksi itu kembali lagi dicatat ke jurnal, kemudian kembali lagi diposting, mempengaruhi lagi saldo-saldo berikutnya, terus seperti itu sampai menghasilkan laporan keuangan. Sampai menghasilkan laporan keuangan, tidak terhenti di sana, kembali lagi buat tutup, jurnal pembalik, dan neraca saldo setelah penutup. Jadi seperti itu teman-teman siklus akuntansi perusahaan jasa. Nah, ini adalah tahap terakhir dan akan digunakan sebagai data awal periode. Oke teman-teman, sekian siklus akuntansi perusahaan jasa. Jadi ini tahap terakhir sudah dilalui. Nanti pada periode video berikutnya saya akan membahas akuntansi perusahaan dagang, siklus akuntansi. Jadi untuk siklus akuntansi perusahaan jasa ini adalah siklus terakhirnya, tetapi hasil atau data yang dihasilkan dari siklus terakhir ini akan dijadikan data awal atau kekayaan awal perusahaan untuk periode usaha berikutnya. Oke, sekian dulu pelajaran akuntansi. Situ kan akhir kata, jangan lupa video saya ini di share. Yang belum subscribe silahkan pencet tombol subscribe. Akhir kata saya ucapkan semangat.